Rencanakan penjarahan pada 18 April. Semakin jelas ada otak busuk. Bagi yang selama ini menyindir pemerintah terlalu parno, represif, bahkan terlalu banyak drama, mohon baca ini baik-baik. Bagi yang masih belum percaya ada niat busuk di balik wabah pandemi ini, buka mata lebar-lebar dan pakai otak, renungkan ini baik-baik. Kalau otak masih ditaruh di lutut, enyah sajalah kau. Jangan bikin semak di sini. Berawal dari adanya coretan vandalisme dengan kata-kata yang meresahkan baru-baru ini di Tangerang, ternyata ini adalah bagian dari skenario busuk maha besar untuk memecah fokus pemerintah dalam menangani wabah corona. Fokus yang terbelah ini akan membuat pemerintah makin kewalahan dalam menangani wabah, sehingga diharapkan timbul keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Riak kecil ini akan dibuat menjadi besar untuk menghancurkan negara ini. Kepolisian akhirnya mencium skenario ini dan menyebut kelompok anarkis sedang menyusun sebuah skenario agar tercipta penjarahan di sejumlah wilayah di Pulau Jawa saat wabah virus corona berlangsung. Pada 18 April 2020 mereka berencana melakukan aksi besar-besaran di Pulau Jawa. Vandalisme tujuannya menciptakan keresahan dan memanfaatkan masyarakat untuk melakukan keonaran hingga penjarahan, kata Nana dalam konferensi pers. Nana mengatakan aksi tersebut sudah mulai dilakukan beberapa hari terakhir ini dan sudah diorganisasi sedemikian rupa di beberapa wilayah seperti Jakarta, Bandung, dan beberapa kota lainnya di Pulau Jawa. Bagi yang tidak tahu siapa kelompok anarko ini, dari namanya yang sampah ini sudah jelas maknanya, yaitu anarkis, tukang bikin onar, tukang buat rusuh. Kelompok ini diduga menjadi dalang di balik demo mahasiswa dan pelajar SMK STM yang berujung kerusuhan di beberapa wilayah beberapa waktu lalu saat terjadi demo menolak RKUHP dan RUU KPK. Artinya gerakan ini memang sudah didalangi dan diotaki oleh sebuah kekuatan yang sedang ingin mengacaukan negeri ini. Para penulis juga sudah berkali-kali mengatakan ada upaya menghancurkan pemerintahan yang sekarang ini, dimulai dari lockdown, lalu membuat kerusuhan dan akhirnya jatuhkan presiden. Lockdown tidak jadi dilaksanakan, membuat mereka mencari jalan lain. Mungkin penjarahan terang-terangan inilah yang akan dilancarkan agar tercipta kerusuhan, lalu diikuti kekacauan, lalu diikuti krisis ekonomi, dan akhirnya skenario lengserkan presiden menjadi sangat masuk akal. Menurut saya, mereka yang merencanakan kejahatan masif di balik kesulitan di tengah wabah ini, apa bedanya dengan tindakan makar? Seharusnya kelompok sampah seperti ini langsung disikat di tempat tanpa ampun demi melindungi seluruh rakyat Indonesia dan memberikan rasa aman dan nyaman. Jadi teringat dengan ancaman Presiden Filipina yang memberikan instruksi tembak mati di tempat bagi yang mengacau dan merusuti masa-masa lockdown. Seandainya bisa diterapkan di sini, wow, kayaknya banyak yang bakal mendukung, coy. Bagi yang korupsi dana penanganan wabah corona aja bakal dihukum mati, masa kelompok ikan trip busuk ini tidak bisa dimatikan juga? Basmi saja mereka tanpa ampun. Jadi negara ini tidak buang waktu, tenaga, dan biaya untuk mengurusi sampah seperti mereka. Percuma saja dibina, ntar juga balik lagi kayak semula. Sama kayak teroris, ngapain juga direhabilitasi atau deradikalisasi? Habis waktu, basmi saja dengan tegas. Kayak zaman dulu, sampah pengasuh Sontoloyo, kayak mereka, langsung dibereskan tanpa banyak cengcong. Dan satu lagi, gerakan masif ini tentu saja tidak akan terjadi secara spontan. Pasti direncanakan dengan matang dan penuh perhitungan. Meski agak sedikit meleset karena kelihayan presiden yang tidak mudah diseret menuju perangkap maut. Pasti ada penyandang dana untuk melakukan ini. Penjarahan satu Pulau Jawa, pasti ada otak di balik semua ini. Dan yang mulutnya suka teriak ham ham ham, tolong kali ini jangan banyak bacot, jangan dikit-dikit teriak ham, tapi berat sebelah dengan standar gandanya. Jelas sejernih air bening. Kita tahu kalian juga sama busuknya dengan mereka dan punya niat tidak baik. Statement kalian bikin keruh dan gaduh, sama-sama sampah juga. Dan satu lagi, agak lega saat dikatakan darurat sipil bisa diberlakukan kalau terjadi kekacauan selama masa PSBB. Setidaknya kelompok pengacau bisa dibasmi dengan lebih mudah tanpa gangguan dari orang munafik sok suci. Salam dari rakyat jelata seperti kita-kita. Artikel ini dibaca dari sewa.com, ditulis oleh X Hardy. Dan bagaimana menurut Anda?